Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi bro. Apa kabar hari ini? Baik. Baik Pak. Baik ya, sehat ya. Nah, semoga sehat. Kalian semuanya sehat ya, sehat bisa mengikuti pembelajaran setiap harinya. Adapun kalau ada yang sakit ya silakan untuk beristirahat ya, karena ada yang batuk, ada yang pilek, mungkin ada yang panas. Nah, ini istirahat izin saja ya, karena ini masih ada pandemi virus, sehingga untuk pembelajarannya yang kemarin PTM sebagian ditiadakan ya, untuk sementara, karena ada beberapa teman kalian ya ditemukan sakit tapi memaksakan untuk berangkat ke sekolah. Ini yang dikhawatirkan menularkan kepada yang lainnya yang sehat ya. Anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu ya untuk memulai pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Anak-anak, untuk hari ini ya, materinya adalah penyembelihan hewan, akikah dan kurban ya. Tentunya ini tidak asing ya, setiap saat kita bisa menjumpainya, terutama ketika Idul Adha ya, Idul Adha. Nah, Idul Adha pernah yang mengikuti ya? Pernah lihat orang menyembelih? Pernah. Ya. Kalau takut jangan ya, kalau takut jangan. Nah, ini penyembelihan hewan. Nah, ini Pak Fuad ajarkan biar nanti kalian bisa mempraktekannya ya. Jadi tidak misalnya tidak langsung beli hewan atau daging hewan yang sudah dipotong ya. Jadi kalian juga bisa menyembelih hewan yang masih hidup itu, yang menyembelih ayam umpamanya ya. Kalau ya ayam kampung gitu ya, nah itu ya disembelih sendiri biasanya ya, belinya ketika masih hidup. Mungkin diantara kalian ada yang pernah menyembelih? Ada? Rizky pernah menyembelih enggak? Enggak Pak. Enggak. Angga pernah menyembelih? Enggak Pak. Atau mungkin yang perempuan, Malida ada? Tahu. Malida pernah menyembelih enggak? Enggak pernah, Pak. Pasti pernah menyembelih enggak? Enggak pernah ya? Ya. Nah, ini nanti Pak Fuad jelaskan. Menyembelih hewan ini tidak asal menyembelih anak-anak ya. Ada ketentuannya. Di antaranya adalah ketentuannya orang yang menyembelih orangnya beragama Islam. Nah, tidak sah sembelihan dari orang yang selain Islam. Ya, kalau kita agamanya Islam, maka ya kalau menyembelih itu tentunya membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini wajib ya, wajib. Kemudian hewan yang kita sembelih hewan yang halal ya, tentunya. Jadi hewannya termasuk hewan yang halal, tidak yang haram. Yang halal itu bagaimana? Yang sudah jelas kehalalannya ya,
seperti ayam, kambing, sapi. Tentunya kalau beli dengan uang yang uang sendiri ya, tidak hasil curian. Jadi hewannya halal, dibeli dari uang sendiri ya, tidak hasil mencuri ya. Hewannya halal, tapi kalau belinya pakai uang yang haram ya, jadi sembelihannya jadi haram. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kemudian menyembelih dengan alat yang tajam ya, yang tajam. Ini disunahkan supaya tidak menyakiti hewan. Nah, tidak menyakiti hewan sehingga proses penyembelihannya cepat ya, hewan pun segera mati ya, tidak menyiksanya. Jadi kalau pakai bendanya tumbul atau ada geriginya, jadi makanya nanti menjadi hewan itu tersiksa ya, anak-anak ya, tersiksa. Dan ini haram ya, haram menyiksa. Jadi tidak boleh menyiksa hewan. Oleh karenanya diperhatikan. Terus umpama menyembelihnya lebih dari satu, tentunya menyembelihnya umpama kambing ya, menyembelihnya satu persatu, yang satunya ditutup dulu ya, matanya ditutup dulu ya, matanya ditutup dulu supaya apa? Supaya yang satunya, yang temannya yang akan mau disembelih itu tidak takut ya, tidak istilahnya ya, tidak kaget sehingga tidak ngamuk ya. Kan ada di menyembelih hewan yang disembelihnya ngamuk ya, bahkan yang melukai orang yang menyembelihnya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kemudian dalam penyembelihan hewan ini ada dua macam caranya. Ada yang cara tradisional, ada yang cara modern atau mekanik. Yang tradisional bagaimana? Yaitu menyembelih dengan alat yang masih sederhana seperti pisau, ya, golok, ya, kemudian menyiapkan lubang untuk menampung darah. Nah, ini masih tradisional. Sedangkan untuk modern atau mekanik itu memakai bantuan alat ya, mesin untuk menjalankan hewan yang akan disembelih ya, karena jumlahnya banyak. Nah, umpamanya pemotongan ayam, itu yang jumlahnya ratusan di di rumah potong ayam, maka ayamnya itu biasanya digantung ya, digantung gitu, tirik-tirik. Kemudian orang yang bertugas menyembelih ya, di menjalankan alatnya atau mesinnya, di alatnya jalan begini, terus dipotong satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus membaca bismillah. Kenapa? Syarat bismillah itu. Bagaimana kalau lupa membaca bismillah, anak-anak? Boleh nggak? Boleh nggak? Zaki, boleh nggak baca bismillah ketika menyembelih? Enggak, Pak. Nggak boleh. Enggak tahu nih. Nggak boleh ya. Kalau sampai lupa membaca basmalah, maka hewan yang disembelih tadi dihukumi haram. Haram dihukumi menjadi bangkai. Ya. Menjadi bangkai. Ini dihukumi menjadi bangkai ya, sebelum tadi, karena tidak membaca bismillah. Ini yang harus diperhatikan. Kalau menyembelih jangan lupa baca
bismillah. Ada juga yang menambahkan di selain baca bismillah, baca sholawat kepada Nabi. Nah. Kemudian akikah dan kurban. Akikah itu sama menyembelih, ya, menyembelih. Akan tetapi menyembelihnya ini ada tujuannya. Tujuannya apa anak-anak kira-kira? Pernah ikut akikah? Pernah. Nah, apa? Menyembelih apa itu? Akikah. Kambing. Menyembelih kambing, betul. Ya. Menyembelih kambing sebagai rasa syukur atas lahirnya seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, untuk hewan yang disembelih, kalau laki-laki itu jumlahnya 2 ekor, tapi bukan ekornya aja ya, 2 ekor kambing. Sedangkan untuk perempuan 1 ekor kambing. Ya, kalian sudah diakikahkan belum? Sudah belum? Raka sudah belum? Raka sudah diakikahkan belum? Nah, ini hukumnya sunnah ya, hukumnya sunnah. Ya, apabila dikerjakan mendapatkan pahala pada hari ke-7 setelah kelahiran. Ya, hari ke-7, kemudian kalau hari ke-7 kok belum siap, hari ke-14. Hari ke-14 kok belum siap, hari ke-21. Terus kelipatan 7. Kalau mungkin di antara kalian sampai sekarang ini udah dewasa kok belum akikahkan, maka boleh ya diakikahkan untuk sekarang. Jadi nanti ya tanya orang tuanya sudah akikah belum waktu lahir ya, saat itu ya. Nah, ini ditanyakan orang tuanya supaya nanti kalian kalau belum nanti bisa diakikahkan. Sudah paham anak-anak tentang akikah? Sudah, Pak. Sudah ya. Daging akikah, nah ini ketika dibagikannya sudah dimasak, ya, sudah matang, ya, sudah matang. Berbeda dengan kurban ya. Kurban, kalau kurban itu dagingnya dibagikannya masih mentah. Sekarang yang kurban sama menyembelihnya, akan tetapi jumlah hewannya ini ditentukan. Tidak semua hewan itu boleh untuk dibuat kurban. Nah, karena kurban ini untuk hari raya besar, maka hewannya tentunya yang apa namanya ya, ditentukan, tidak semuanya. Ada 5 hewan yang boleh untuk kurban. Apa saja anak-anak, coba yang tahu? Coba. Kambing. Yuk, kambing, terus sapi, unta, kerbau. Masih ada satu lagi, domba. Udah. Domba ya anak-anak ya. Kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Nah, 5. Nah, ini ada ketentuannya. Ya, 5 hewan itu ada ketentuannya. Di umpama kambing itu sudah usianya kurang lebih 2 tahun, ya, kemudian sudah berganti gigi. Nah, ini ada ketentuannya. Kalau unta, nah ini beda-beda, ya, beda-beda. Nah, nanti kalian baca ketentuan hewan itu, ya, hewannya umurnya berapa saja, nanti kalian baca. Kemudian kurban, nah ini tujuannya berbeda dengan akikah. Kalau akikah tadi
tujuannya sebagai rasa syukur atas lahirnya anak. Kalau kurban ini tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena kelebihan rezeki, kelebihan harta, mampu berkurban, ya maka harus berkurban, ya. Apa jadinya bila mampu berkurban tetapi dia tidak berkurban? Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengingatkan kita, orang yang mampu berkurban akan tetapi tidak mau berkurban, maka kata Rasul, jangan dekat-dekat tempat ibadah kami. Maksudnya adalah tidak diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, kalau nanti suatu saat kalian mampu, ya sudah besar, sudah punya pekerjaan, gajinya besar, ya gitu ya, berkurban supaya dicintai oleh Nabi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hukumnya wajib, ya, wajib bagi yang mampu, wajib bagi yang mampu. Seperti kalau haji gitu ya anak-anak ya. Jadi kalau orang yang mampu pergi haji kan wajib berangkat haji, ya, sama dengan yang ini. Orang yang mampu berkurban ya wajib berkurban, ya. Insya Allah kalau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan diberi balasan yang besar kelak, ya, di akhirat nanti. Ya, ini konon hewan yang kita kurbankan itu, ya, kelak akan menjadi kendaraan kita saat melewati Sirotol Mustaqim. Pernah dengar anak-anak? Pernah dengar? Ya. Agil pernah dengar? Pernah, Pak. Apa tadi? Apa tadi coba diulang Pak Fuad. Sampaikan Pak. Hewan kurban terus besok buat kendaraan kita di Sirotol. Ya. Jadi nanti jadi kendaraan kita. Kalau kamu kurbannya kambing, nanti kendaraannya kambing. Kalau kurbannya sapi, nanti sapi kendaraannya. Ya, sesuai kemampuannya. Karena ya kalau kalian mampunya kambing ya kambing, kalau sapi ya sapi. Nah, kalau ini ada pendapatnya begini anak-anak. Kalau kambing itu satu orang, untuk satu orang nama. Jadi namanya kurban kambing atas nama namanya Agil. Ini untuk Agil. Kalau sapi 7 orang. Nah, ini bisa disebutkan. Mungkin ada Fahri, Rizky, Diandra, Angga, Naina, Kilat, Malida, 7 orang. 7 orang anggota. Karena sapi itu kan harganya mahal ya anak-anak ya. Berapa harganya anak-anak? 30 juta. Ya sesuai ukurannya ya anak-anak ya. Jadi biasanya urunannya atau patungan ini patungannya 3 juta. 3 jutaan per orang. Jadi kalau 3 juta kali 7 berarti berapa? 21 juta. Nah, ini harga yang standar ya. Karena sapi itu ada yang besar sekali. Ya, semakin banyak dagingnya maka semakin bagus.
semakin banyak pahalanya juga, semakin bagus. Maksudnya semakin bagus ini, jadi nanti kan akan dibagikan kepada orang, ya. Maka orang yang dibagikan tentunya lebih banyak. Jadi mereka biasanya kan tidak pernah makan daging sapi pas hari itu, yaitu makan daging sapi pas hari itu saja. Nah, ini sebagai mereka tentunya akan sangat gembira kalau mendapatkan daging kurban itu. Boleh nggak yang kurban makan daging kurban? Boleh. Boleh. Nah, bolehnya berapa? Sepertiga, ya, sepertiga dari hewan yang dikurbankan. Nah, begitu anak-anak, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada, ya. Sedikit Pak Fuad akan sampaikan tentang ujian praktek, ya, ujian praktek. Kemarin sudah Pak Fuad share di grup WhatsApp, ya. Sudah dibaca anak-anak ketentuannya? Sudah, ya. Sudah paham? Ya, prakteknya apa saja coba? Wudu, sholat subuh, membaca kunut, terus membaca doa, baca Quran, ya. Jadi membaca Al-Quran berkata Bapak jelaskan wudu. Nah, ini kalian nanti buat video, ya anak-anak, ya. Wudu, jadi niatnya, kemudian gerakannya ketika mau membasuhnya itu harus sesuai, kemudian ditutup dengan doa. Itu satu video. Kemudian yang kedua, sholat subuh. Sholat subuh, ya, kalian kan sudah biasa melaksanakannya, kan? Sholat subuh, ya, 2 rakaat. Jadi dimulai dari niatnya, kemudian bacaannya. Bacaan dalam sholat nanti disuara, ya, bersuara. Jadi yang dinilai bacaan sholat dan gerakannya. Kemudian ketika mau sujud pada rakaat yang kedua itu melakukan anak-anak doa, ya, doa kunut. Ya, sering baca anak-anak kalau sholat? Enggak, Pak. Enggak. Makanya ini harus bisa. Nah, itu sunnah, ya anak-anak, ya. Harus hafal, Pak. Ya, kalau hafal nilainya tambah 5. Ya kan Pak sudah sampaikan ketentuan rubrik nilainya itu. Kalau nggak hafal, Pak. Kalau nggak hafal nilainya kurang 5. Jadi yang umpama harusnya bisa 100 kurang 5 berapa? 95. Ya tinggal kalian. Kalau nggak dibaca, Pak. Gimana? Kalau nggak dibaca kurang 10. Kalau nggak dibaca, lihat tadi kan udah Pak Fuad sampaikan. Jadi kurang 5, Mas, ya. Dilihat itu penilaiannya, dilihat, ya, itu kan ada yang nilainya 5, ada yang nilainya 10. Nanti kalau kalian memenuhi semua ketentuan itu, ya nanti 100. Artinya 100 itu kalian mengerjakan dengan sangat baik, ya, memenuhi semua ketentuan yang sudah ditetapkan oleh penguji, ya. Gitu, ya anak-anak, ya, paham? Paham, Pak. Nah, setelah selesai itu mau salam, ya, ada sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu maksudnya apa? Jadi kalau kalian lupa dalam sholat, kalian bisa melakukan sujud sahwi, untuk menyempurnakan sholatnya.
Jadi sujud sawi ini sunnah hukumnya, sunnah muakkadah. Jadi sebaiknya dilakukan. Nah ini sujud sawi sudah pernah diajarkan ya anak-anak ya? Sudah ya? Di semester di kelas 8 sudah ya. Kalau tidak tahu nanti di YouTube juga banyak ya cara melakukan sujud sawi. Di YouTube-nya Pak Fuad juga sudah Pak Fuad sampaikan, nanti dicari di sana ada tata caranya. Kemudian sujud sawi sudah. Setelah selesai ya sujud sawi, nanti kalian baca Al-Qur'an. Nah, kalian kemarin sudah baca Al-Qur'an, nah, kalian baca lagi bersama artinya. Ya, bersama artinya. Kenapa? Karena nanti akan dinilai juga oleh Bu Fitri ya, sebagai penguji yang kedua. Begitu anak-anak, sudah jelas? Sudah. Ada Tanya Pak, apa? yang membaca Al-Quran sama artinya itu ini Al-Qurannya sampai selesai baru baca artinya apa? Enggak Pak? Yo, baca dulu toh, baca Arabnya dulu. Setelah selesai baru artinya. Kayak kemarin itu. Kayak kemarin. Baca ya, dibaca. Maksudnya dibaca tuh pakai buku, ya, pakai buku ya. Pakai buku. Jadi kenapa membaca? Karena biar mudah ya melaksanakannya. Kalau kalian nanti Pak Fuad suruh ngapal ya nanti banyak yang istilahnya mengeluh, lupa ngapal akeh men toh Pak. Nah ini yang apa namanya, nanti malah jadi catatan kepada yang lainnya. Jadi nanti kan ada banyak mapel ya, yang praktek. Itu anak-anak sudah paham semuanya? Ada pertanyaan lagi? Sudah, Pak. Ada yang bertanya lagi enggak? Enggak, Pak. Ya, kalau tidak ada yang bertanya lagi, ini Pak Fuad cukupkan ya untuk meet hari ini ya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat mengerjakan tugas ya yang sudah Pak Fuad share di Google Classroom ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.